Asia, Afrika, Eropa, itu di belahan dunia yang lain. Belahan dunia lain. Okay. Nah, kalau yang di zona itu artinya bisa memungkinkan di Amerika Idul Fitrinya hari Selasa, sisi yang lain itu hari Rabu. Itu memungkinkan seperti itu. Kalau dua zona tadi ya. Kalau dua zona. Nah, ini yang dipilih akhirnya single zone, zona tunggal. Artinya kalau terlihat di suatu wilayah itu sudah memenuhi kriteria, dan kriteria yang digunakan adalah kriteria 58, tinggi bulan minimal 5 derajat, jarak bulan matahari minimal 8 derajat. Kalau itu sudah terpenuhi, katakan misalkan terpenuhinya di Amerika Selatan, maka seluruh dunia misal terpenuhi di Amerika Selatan, Idul Fitri jatuhnya hari Selasa misalkan, itu seluruh dunia harus hari Selasa. Itu yang single zone. Nah, ini sebenarnya itu masalah garis tanggal sebenarnya. Garis tanggal seperti itu ada kritik juga nantinya sebenarnya. Di Amerika memang sudah bisa ru'yatul hilal saat maghrib, tapi di wilayah lain belum tentu. Bukan belum tentu lagi, tidak mungkin. Nah, ini berarti ada memaksakan supaya wilayah lain mengikuti. Tapi kalau satu wilayah ini memang otoritasnya sudah tunggal, itu dari prinsip fikih disebut sebagai satu wilayah hukmi global. Kalau di Indonesia wilayah hukmi nasional. Tapi kalau misalkan bolehlah disepakati oleh OKI atau OIC gitu, ini disepakati, itu boleh. Jadi artinya ada otoritas tunggal. Nah, kalau itu bisa disepakati, apapun kriterianya, apapun batas wilayahnya, itu bisa berlaku. Berarti bisa berlaku, Pak ya? Iya. Jadi prinsipnya harus ada otoritas tunggal dulu. Makanya tadi hasil konferensi ini disosialisasikan di OKI dulu, supaya nanti bisa disosialisasikan ke semua negara, dan otoritas OKI sebagai otoritas global nanti yang menentukan. Nah, kemudian kriterianya tunggal. Jangan sampai begini, masih ada yang menggunakan kriteria wujudul hilal, masih ada yang menggunakan kriteria tinggi 2 derajat atau kriteria lain. Yang di Turki kriterianya kriteria 58, tinggi bulan minimal 5 derajat, jarak bulan matahari minimal 8 derajat. Nah, itu kriteria imkanur ru'yat atau visibilitas hilal. Itu harus dipakai kalau mau sepakat. Jadi otoritasnya harus ada, kemudian kriterianya tunggal, batas wilayahnya yaitu jelas, itu single zone. Nah, kalau menurut saya sekarang kalau misalkan itu ditarik di tingkat nasional, Indonesia, itu sudah sebenarnya sama. Harus disepakati dulu otoritas tunggal, dalam hal ini pemerintah. Jadi jangan sampai pemerintah diwakili Menteri Agama. Setelah ada otoritas tunggal gitu, Menteri Agama sebagai wakil pemerintah, jangan lagi nanti ada otoritas ormas-ormas. Supaya nanti keputusan ketika isbat ditetapkan oleh agama semua harus tunduk. Nah, kriterianya pun harus tunggal. Jangan lagi nanti ada kriteria ini, kriteria harus tunggal, nanti disepakati. Kemudian batas wilayahnya sepakati. Satu wilayah Indonesia sebagai satu wilayah hukum sepakat. Nah, kalau ini sepakat, bisa nanti kemudian di tingkat regional disepakati, di tingkat global disepakati. Jadi prinsipnya 3 tadi, harus ada otoritas tunggal, harus ada kriteria tunggal, batas wilayah yang disepakati. Baik, ini sebenarnya kabar baik dari 3 kriteria. Tapi memang ternyata tiga kriteria tidak mudah, Pak ya. 3 hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi prinsip kesatuan ini mau tidak mau harus ada titik temu. Jadi ya masing-masing maju lah. Kalau tadi Pak Kiai menyebut yang Muhammadiyah 0, kemudian yang NU 2, jangan pilih salah satu itu. Jangan pilih 0, nanti dianggapnya memenangkan Muhammadiyah. Kalau 2 dinilai memenangkan PBNU. Kalau ambil aja kriteria internasional tadi 5 dan 8, artinya sama-sama maju, itu tampaknya akan lebih baik. Dan di Indonesia nggak usah khawatir, Pak ya, bahwa hobinya adalah dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, nanti di Afrika bisa terlihat 5, sudah kita bisa lebaran besok gitu, Pak ya. Mestinya seperti itu. Baik, luar biasa Pak. Kalau sudah mengerucut ini. Tadi tentang teleskop ya. Soal teleskop yang dulu. Teleskop itu sesungguhnya fungsi teleskop adalah mengumpulkan cahaya. Yang masalah ru'yatul hilal itu adalah masalah kontras. Dengan teleskop cahaya hilalnya diperkuat, cahaya syafaqnya diperkuat, kontrasnya tidak meningkat. Nah, itu sekarang ada teknik baru. Teknik baru ru'yat pada siang hari. Itu digunakan filter.
Kalau siang hari cahaya birunya ditekan, cahaya hilalnya dimunculkan dengan filter inframerah dimungkinkan. Tetapi ru'yatul hilal itu mensyaratkan ketika matahari sudah terbenam. Nah, problemnya dengan filter yang bisa digunakan siang hari itu tidak bisa digunakan pada malam hari pada saat itu. Jadi sebenarnya dengan teleskop sederhana bisa. Ketika dengan menggunakan pengamatan pada siang hari itu bisa, tetapi akan menimbulkan masalah fikih. Nah, sebut saja ketika nanti akan menjadi masalah baru lah. Nah, demikian juga dulu pernah ada usulan dari Mesir untuk menggunakan pengamatan dari satelit. Prinsipnya bisa, karena dari satelit itu terbang di atas awan, bisa mengatasi masalah awan. Tapi juga nanti persoalannya adalah persoalan fikih. Jadi lebih baik kita fokus saja. Kita fokus pada kriteria yang nanti seperti yang disepakati itu. Kemudian itu dengan teleskop biasa saja. Kalau kriteria tinggi 5 derajat, jarak bulan 8 derajat, itu dengan teleskop kecil yang harganya sekarang ini sudah banyak di pasaran, hanya beberapa juta, itu sudah bisa. Oh, jadi nggak perlu teknologi terlalu canggih dong, Pak? Sebenarnya tidak perlu. Berarti nggak perlu anggaran baru, Pak? Ya, sebenarnya masalah kesepakatan. Masalah kesepakatan aja. Ada kesepakatan. Alat itu hanya penunjang, Pak ya? Alat itu hanya penunjang. Betul. Dan alat bisa memberikan kepastian, tetapi yang lebih penting untuk menyatukan adalah kesepakatan. Jadi sekarang diminta itu adalah masing-masing ormas untuk masing-masing cari titik temunya. Baik, soal isbat menjelang isbat atau pemantauan hilal nanti untuk tanggal 6 nanti, Pak. Itu gimana persiapan lambat, Pak? Berapa titik sebenarnya yang biasa disiapkan? Jadi gini, isbat itu dilakukan setiap tanggal 29 bulan Qamariyah. Iya. Jadi isbat itu tanggal 4 itu 29 Ramadan. Itu ya. 29 Ramadan, dan ini sebenarnya sudah dihitung. Iya. Sudah dihitung bahwa pada saat tanggal 4 saat maghrib itu posisi bulan di seluruh wilayah Indonesia itu masih minus. Masih minus ya. Jadi berapapun lokasi pengamatan di wilayah Indonesia pasti secara hitungan itu tidak akan ada yang berhasil untuk melihat. Sehingga diperkirakan sidang isbat tanggal 4 itu memutuskan bahwa ru'yat tidak ada yang berhasil, maka kemudian diistiqmalkan. Jadi Ramadan digenapkan menjadi 30, sehingga insya Allah Idul Fitri akan seragam tanggal 6. Jadi kalau tanggal 29 tanggal 4, kalau diistiqmalkan berarti besoknya tanggal 30. Berarti tanggal 1 Syawalnya jatuh tanggal 6. Penting ini buat orang-orang yang mau mudik dan ibu-ibu yang mau masak cepat kira-kira. Nah itu sebenarnya pentingnya adanya kriteria. Dan itu adalah bisa memperkirakan. Nah nanti kondisi seperti seragam seperti ini itu diperkirakan berlangsung sampai dengan tahun 2021. Karena posisi bulan itu bukan di antara 0 dan 2. Ya selama ini kan ketika posisi bulan seperti tadi disebutkan di awal tahun 2011 yang paling ramai itu, posisi bulan di antara 0 dan 2. Kata Muhammadiyah sudah masuk, kata NU belum. Nah, nanti selama 5 tahun sampai dengan 2021 posisi bulan itu lebih dari 2 atau minus seperti awal Syawal ini. Jadi potensinya akan seragam baik itu awal Ramadan, Syawal maupun Dzulhijjah. Jadi 2019 kita berbeda tuh nggak benar tuh, Pak ya? Tidak nanti sesudah tahun 2021. Setelah 2021 baru kemungkinan akan ada perbedaan. Kalau belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan kopi sudah berlangsung, Pak. Mudah-mudahan sebelum bulan satu Pak sudah ada kesepakatan. Minimal kesepakatan nasional dulu lah. Tergantung Pak Tamrin nih. Kalau Pak Tamrin langsung hari ini ngomong ke Pak Menteri. Kalau kita tetap menunggu pengumuman dari Menteri Agama Republik Indonesia. Itu juga sebagai kita punya otoritas tunggal. Walaupun secara hisab sudah bisa diperhitungkan. Saya sebagai astronom sudah bisa memperkirakan. Sudah tahu lah cuacanya bintang di mana. Kita menunggu keputusan Menteri Agama. Tetap harus ada otoritas. Itu otoritas harus dihormati. Walaupun Bapak sudah ngomong hari tanggal 6 loh, Pak. Ini kalau diberitakan oke jadi ibu-ibu jadi catatan ya. Kita masukkan dari mana? Itu sebagai perakiraan. Betul, tapi perakiraan. Semua pada akhirnya akan menuju ke otoritas. Tapi nanti tetap keputusan
keputusan. Kalau kita sudah mempunyai kepastian, kriteria akan seperti itu. Akan seperti itu. Walaupun nanti sidang isbat itu sudah tinggal ketok dalam arti dia mensahkan hasil ru'yatnya. Tapi sudah bisa diperkirakan. Berarti saya simpulkan bahwa tanggal 4 nanti ru'yat tidak akan terlihat. Bila tidak akan terlihat pada tanggal 4 ya, sudah dipastikan Pak ya. Karena posisinya di bawah ufuk. Makanya kemudian akan ditampilkan sehingga tanggal 6 kita akan berada bersama. Baik, diistiqmalkan tadi ya. Baik. Terima kasih Pak Kiai Muhyiddin, Pak Thomas, dan Pak Tamrin atas kehadirannya. Intinya tadi cukup menarik di penutup tadi bahwa bagaimana Indonesia punya potensi untuk memimpin persatuan umat Islam di seluruh dunia. Baik, saya akan terima kasih Bapak atas kehadirannya. Saya akan menutup diskusi kita kali ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la taqarrabu wazkuru wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'dadan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana." Dan berpeganglah kamu semua kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Surat Ali Imran ayat 103. Terima kasih, kita akan berjumpa dalam diskusi Red Bull selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.